Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau menjawab satu pertanyaan yang masuk di salah satu episode podcast yang cukup menarik gitu pertanyaannya. Jadi dia nanya kayak gini, Bang, kalau hidup kita itu positif, bukannya atau apakah membosankan ya Bang? Kayak positif terus gitu. Apa nggak bosenin hidup yang positif? Nah, itu pertanyaannya dia. Nah, saya mau jawab di episode kali ini, apakah hidup yang positif itu ngebosenin gitu? Kalau dari pertanyaannya, kalau yang saya tangkap gitu ya, ini kayaknya menurut dia hidup yang menarik itu yang mungkin banyak problem atau banyak dramanya gitu. Jadinya buat dia itu menarik, buat dia itu seru mungkin kayak gitu. Ini mungkin saja karena melihat film-film misalnya, atau melihat teman-temannya seperti apa misalnya, sehingga melihat wah hidup yang banyak atau banyak drama, banyak masalah, banyak challenge segala macam yang dalam tanda kutip negatif kayak gitu, itu seru gitu, itu membuat adrenalin gitu. Nah itu yang mungkin ada di benaknya dia kayak gitu. Kalau berdasarkan pengalaman saya gitu ya, saya tuh kan punya prinsip hidup itu jalan tuh baiknya lurus-lurus aja, nggak usah belok-belok gitu. Salah satu teman saya itu waktu itu sempat sharing di carouselnya Instagramnya, bilang prinsip hidup itu biar berhasil itu ya hidup lurus-lurus aja, kata orang zaman dulu. Lurus-lurus aja, hidup happy, hidup nyaman, enak, ya udah kayak gitu, nggak usah belok kanan kiri. Dan itu yang saya lakukan juga. Ya udah, hidup positif, hidupnya fokus solusi, ya itu yang saya lakukan. Apakah membosankan? Nah itu pertanyaannya. Jawabannya adalah enggak ya. Kenapa enggak? Karena mungkin hidup positif yang membosankan itu kalau kita nggak punya goal yang menantang dalam hidup ya. Jadi ya cuma gitu-gitu aja hidupnya. Ya misalnya makan, terus main, tidur, makan, main, tidur kayak gitu. Nggak ada kerjaan, nggak ada tujuan, ya pasti membosankan kalau kayak gitu. Nah, terus apa yang bikin hidup kita itu jauh lebih hidup gitu? Yang membuat kita itu bergairah dalam hidup gitu. Bangun pagi itu semangat untuk mencapai apa tujuan kita. Jawabannya adalah di tujuan tadi gitu. Ya. Tony Robbins bilang, tidak ada orang yang tidak termotivasi. Yang ada hanya orang yang tidak punya goal yang menggairahkan, ya. Nah, itu yang harus kita miliki sebenarnya. Dan hidup kita jadi nggak membosankan. Nah, itu yang saya alami. Ketika hidup saya bosan, saya tahu bahwa itu adalah ketika kemampuan saya itu jauh lebih besar daripada tantangan yang ada. Jadi kayak ini kok kayaknya mudah banget gitu ya. Kayak ibaratnya kamu main PS gitu, main FIFA atau main PES gitu misalnya, atau main NBA, levelnya easy, terus kamu udah menang telak gitu, ya pasti bosenin, ya enggak? Tapi coba kalau misalnya difficulty-nya diubah jadi lebih kuat, jadi hard gitu misalnya, kan pasti jauh lebih seru kayak gitu. Tapi ya kalau terlalu hard banget gitu, pasti kita akan jadi stressful kayak gitu ya. Dan kita perlu stretchnya pelan-pelan juga kayak gitu. Nah tapi pada intinya adalah hidup positif itu buat saya menyenangkan dan sangat-sangat seru. Menyenangkan dan sangat-sangat seru. Kita juga jauh lebih happy. Terus kalau kamu takut hidupnya bosan, jangan takut. Bikin hidupmu lebih seru dengan membuat goal-goal yang membuat kamu tertantang seperti itu. Ya, kayak misalnya saya ketika misalnya bikin podcast, saya coba challenge diri saya. Bisa nggak ya kalau misalnya contoh
saya lebih rutin bikin podcast gitu. Terus saya udah rutin, saya challenge lagi. Bisa nggak ya saya bikin webinar biar menginspirasi teman-teman. Habis itu saya challenge lagi. Bisa nggak ya aku bikin online course. Udah jadi online course, Achiever Masterclass, ada Meaningful Productivity dan lain-lainnya. Challenge lagi, bisa nggak ya aku bikin buku. Akhirnya muncullah buku Quarter Life Crisis Playbook. Terus challenge lagi, coba deh jual versi e-booknya gimana hasilnya. Saya coba lagi kayak gitu. Dan itu yang membuat saya tetap terus seru untuk salah satunya dalam konteks podcast ini kayak gitu. Karena saya selalu membuat tantangan-tantangan baru secara internal dalam diri saya untuk terus untuk terus seru kayak gitu. Jadi nggak bosenin. Dan salah satu challenge yang saya berikan ke diri saya lagi yang bikin seru itu adalah saya mau coba bikin offline gathering untuk 10 orang di minggu depan di 28 April. Itu di Jakarta, tempatnya nyusul ya spesifiknya, dari jam 3 sampai jam 5 sore. Nah itu juga challenge baru nih. Sebelumnya nggak pernah nih ketemu pendengar secara offline. Ya mungkin pernah beberapa orang yang ngobrol dan sama-sama suka basket. Akhirnya kita basket bareng itu ya pernah, terus ngobrol. Nah ini saya mau bikin gatheringnya nih biar bisa ngobrol lebih lanjut, lebih mengenal dan bisa jawab langsung apa pertanyaan-pertanyaan mereka kayak gitu. Memahami apa yang dibutuhkan mereka juga sehingga podcast yang saya bikin bisa lebih relate gitu. Dan nah itu salah satu challenge yang saya berikan dan cukup menyenangkan dan seru juga buat saya. Nah jadi intinya hidup positif itu jauh-jauh lebih seru karena kita bisa jauh lebih happy juga dengan mental yang positif. Dan buatlah goal-goal yang atau tantangan-tantangan dalam hidupmu yang menantang dalam konteks positif ya. Kalau misalnya kamu udah bisa mencapai goal yang kamu capai, tingkatkan lagi goalnya sehingga kamu terus terpacu. Oke? Dan buat kamu yang mau join dalam self-dev gathering, kamu bisa konsultasi langsung, bisa ngobrol-ngobrol langsung, bisa langsung connect dengan saya dan dengan teman-teman lainnya. Kita bisa networking juga. Tidak menutup kemungkinan kamu bisa punya partner baru gitu ya, misalnya kalau kamu bisnis gitu atau punya mentor baru dan lain-lainnya. Saya nggak tahu karena akan sangat menyenangkan ketika gathering ketemu langsung, itu pasti sangat seru. Terbatas buat 10 orang aja yang terpilih. Kamu bisa isi Google Form yang ada di deskripsi untuk mendaftar di self-dev offline gathering. Jadi buat kamu yang di Jabodetabek, nanti kita bisa ketemu di Jakarta untuk bisa ngobrol tentang self-dev, bisa konsultasi langsung, dan bisa networking. Oke? Sampai ketemu di gathering. Thank you semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.